استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واسبل على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد اللابدين وظهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal halalu kathirun وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا يحصل من علامة ناجزة مقرونة بالمنع. Dan yang halal itu sebenarnya banyak. Jadi kita orang Islam harus berusaha. Dan tujuan berusaha, dorongan imbi'at hati adalah imtithalul awamir, menjunjung perintah Allah. Satu. Dan yang kedua, yang kita kejar halalnya. Ini ilmu yang hak, ini ilmu yang benar. Apabila sudah kita kemasukan satu pemahaman bahwa yang dikejar itu harus kaya, akhirnya kita takut miskin. Yang dituju adalah kaya, akhirnya kita takut miskin. Ini ilmu sudah menyalahi aturan agama. Ini ilmu bukanlah ilmu. Ini hanya zon. Kita mengira kaya lebih bagus daripada miskin. Kita mengira miskin itu hina daripada kaya. Akhirnya kita kejar kaya, kita lari dari kemiskinan. Saat sekalipun kita kaya, hati ini tidak sempurna bahagia. Kenapa? Karena ada yang ditakuti, yaitu miskin itu sendiri. Sekalipun dia berhasil mengumpulkan harta yang banyak, nggak pernah dia merasa 100% hatinya bahagia. Kenapa? Karena ada rasa takut dalam hati. Takut apa? Takut miskin. Sekedar rasa takut itu masuk ke dalam hati, sekedar itulah hilang kebahagiaan. Kenapa? Ya karena salah. Zonnya salah. Dia mengira kaya itu lebih bagus daripada miskin. Miskin itu lebih hina daripada kaya. Yang sebenar-benarnya adalah kaya miskin sama. Yang penting, pertama, rezeki itu halal. Rezeki itu halal. Yang kedua, ridha Allah ada padanya. Kalau masalah usaha, kita mencari ridha Allah. Letak ridha Allah pada yang halal. Kalau kita ingin ridha Allah, benar-benar ridha Allah, maka letaknya di dalam yang halal. Kalau orang yang penting ngejar dunia, ngumpulkan harta, numpuk dan menumpuk, nggak peduli halal haram syubhat, berarti orang itu jelas bukan ridha Allah yang dia cari. Bukan. Berarti dia cari kaya. Dan di hatinya pasti jujur dia harus mengakui takut miskin. Akhirnya timbul akhlak yang tercela. Sampai saking dia menghormati kaya, menghina miskin, dia takut duduk di samping orang miskin. Dia takut berkumpul dengan orang miskin. Zon yang tidak beralasan. Takut apa? Ngumpul sama orang miskin, takutnya takut apa? Takut kalau kekayaannya nular sama orang miskin, gak mungkin. Takut kemiskinan itu nular kepada dirinya hingga dia jadi miskin, gak mungkin. Zon yang gak beralasan. Tapi itu yang terjadi. Sekelompok orang kaya dikumpulkan, sekelompok orang miskin pun dipisahkan. Sepertinya ada perbedaan.
Bahkan kadang-kadang kita yang sudah kemasukan ilmu sesat, orang kaya kita hormati, orang miskin kita hina. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinah dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa menghormat, memuliakan orang karena kekayaannya, maka 2/3 udah hilang agamanya. Ini yang terjadi di kalangan kita. Kita kadang-kadang merasa kalau udah kaya itu terhormat, mulia. Kenapa? Karena masuk ilmu sesat ke dalam pikiran kita, ke dalam hatinya kita. Yang benar, kaya, miskin sama. Al-ghina wal faqru sawa. Wa inda rasul wa inda awliya. Kalau udah kita menyamakan kaya miskin, yang penting asal ridha Allah ada pada orang itu, dia orang mulia. Miskin tapi Allah ridha, mulia. Kaya, ridha Allah ada, mulia. Jangan muliakan orang karena kayanya, jangan hinakan orang karena miskinnya, muliakan orang karena Allah memuliakannya. Hormati orang karena Allah menghormatinya. Dan cirinya ridha Allah ada pada orang yang berusaha, pengusaha, pedagang dan lain sebagainya, rezekinya halal. Allah ridha di situ. Ini yang harusnya kita coba dan kita coba sedikit demi sedikit. Ini hati udah kena racun dunia, tertipu, terjebak, terjarat. Akhirnya kita pun ngikut pendapat, ngikut masukan-masukan yang sesat. Kaya lebih mulia dari miskin. Miskin hina pada kaya. Ini kita pun akhirnya seperti takut hidup dalam kemiskinan. Sepertinya takut hidup dalam kemiskinan. Padahal sejarah manaqib orang-orang saleh di mana diceritakan asbaha ghaniyan wa amsa faqira. Pagi hari dia punya harta, sore hari dia bagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Ya nggak takut miskin, yang nggak takut kelaparan. Yang penting ridha Allah ada padanya. Lapar bukan masalah, yang benar-benar masalah hilang ridha Allah dalam hidupnya. Kalau Allah marah kepadanya, walaupun kaya itu masalah, walaupun miskin Allah ridha kepadanya bukan masalah. Kita bikin masalah yang bukan masalah. Kita katakan ini masalah padahal bukan masalah. Kita katakan miskin itu masalah padahal bukan masalah. Kita katakan bahwa kekayaan itu keberhasilan dan kesuksesan padahal belum tentu. Yang penting ridha Allah kita dapat. Al-halalu katsir. Halal itu masih banyak. Jadi orang yang mencari, berusaha sudah kemarin diusahakan. Kalau bisa pengusaha-pengusaha semuanya bisa sholat, bisa benar sholat. Jangan sampai pedagang nggak benar sholatnya. Jangan sampai petani itu nggak benar sholatnya. Jangan sampai pengusaha nggak benar sholatnya. Iya sholat tapi nggak benar. Allah Akbar ini. Atau nggak ngomong sama sekali. Nggak sah salat, batasi salat. Nabi talaffuz. Ini membijaki orang Yaman. Jadi harus ada dikit-dikit bahasa Banjar, bahasa Jakarta, bahasa Yaman. Betul, ini dari Solo. Ada. Jadi kalau kerasukan Solo bahasa Solo, kalau kerasukan Arab bahasa Arab.
Allah. Sholatnya benar. Yang penting benar, benar, bukan dikerjakan tapi nggak benar. Allahu Akbar. Bismillah. Iya. Wallah. Nggak benar nih sholatnya, nggak benar. Dan itu pekerjaannya kita biasanya. Maaf, pengusaha dari kecil kerjanya ngejar dunia, mana bisa sempat waktunya nuntut sholat. Sholat ya sholat, tapi ditanya berapa rukun sholat. Berapa rukun sholat? Kayak dulu-dulu juga ya. Berapa juga? Sambat tiga situ jar seorang mengihakan aja. Takbir ya kah? Yes. Fatihah? Ya. Kunut? Ya. Iya terus. Nggak nuntut ilmu sholat. Karena di dalam sholat itu, di situ gudang seluruh lirik. Rabbighfirli warhamni warzuqni. Ini mengguyang pohon rahmat. Kalau Allah kasih, kaya kita. Kaya. Jadi coba belajar sembahyang sedikit demi sedikit. Ya Allah Firdaus, ya Allah. Waduh, salam Firdaus. Salatnya nggak benar. Kalau berusaha, yang penting ridha Allah. Dan ridha Allah itu letaknya di mana? Pada yang halal. Kalau pujian dan hinaan, kita nggak perlu cari-cari pujian. Kita nggak perlu takut sama hinaan. Yang penting ridha Allah. Nggak lagi mempermasalahkan pujian, nggak lagi mempermasalahkan hinaan. Kenapa? Karena yang kita cari sekarang ridhanya Allah. Ridha Allah letaknya di mana? Pada kebenaran. Yang penting kita benar. Orang mau menghina silahkan. Orang mau mengejek kita silahkan. Yang penting kita benar karena di sini ridhanya Allah. Dan yang kita cari juga ridhanya Allah. Ya. Tapi kalau kita terpengaruh dengan pujian, akhirnya menggiring keadaan, menuruti keadaan. Orang memuji kita tambah baik. Waduh, Allah salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah di makmum. Makin nasyik dia salat. Nah ini gila pujian. Padahal dia salatnya baca Fatihah linnas, lil madah. Enggak benar. Kalau udah nggak benar, nggak ada ridha Allah. Walaupun orang memuji, walaupun orang menyanjung, tapi ridha Allah nggak ada, apa artinya pujian? Yang penting ridha Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Jadi makmumnya bungol, imamnya bungol. Ini salat dulu. Salat. Karena salat kuncinya semua. Mau rezeki kek, mau ibadat kek, mau apa kek, semua kuncinya salat. Tapi benar, bukan dikerjakan aja, benar. Banyak orang-orang kadang-kadang maaf, udah dipanggil kiai haji, tuan guru, tapi bacaan salatnya, bacaan Fatihahnya nggak fasih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Angin. Minyak amin mang angin. Harus. Tadi kita alhamdulillah didoakan oleh beliau dengan doa-doa yang indah. Semoga ujar sidin mendoakan kita kepada Allah. Kita diberi rahasia-rahasia. Kita diberi makom yang dekat dengan Allah. Fana dengan Rasulullah. Baqa dengan Rasulullah.
selalu dekat, selalu melihat Allah dan Rasul. Allah, insyaallah kabul. Kabul insyaallah. Bi barakatil hadirin wa barakatikum ya Rasulullah. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang mendoakan kita, ada yang memperhatikan kita semua. Kalau udah makam indiyah, mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita berkat doa yang tadi diucapkan oleh beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tiada lazim atasmu bahwa engkau yakin pada batin sesuatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu memeliharakan dari barang yang engkau ketahui bahwasanya ia haram. Jadi yang penting dulu berusaha ini jangan memakan, meminum yang haram. Itu dulu. Bila makanan yang haram jangan dimakan. Bila minuman yang haram jangan dimakan. Yang jelas-jelas haram. Minum darah haram. Minum bir haram. Minum minuman keras. Minuman keras diminum. Banyaknya nang lama haram. Kalau kena mabuk kayak apa guru? Haram. Kalau sedikit kayak apa guru? Haram. Kalau banyak bagiannya. Itu yangnya. Obat-obat doh, koplo, obat apa? Daftar gitu apa? Gigilaan lah. Yang jalannya nah iya udah. Wala nabidu mabatum wala antum mabidun mabut melantum bud. Ini nih dah. Anak imamnya tuh untal obat dah. Wala nabidu mabatum wala antum mabidun mabut. La nabi. Aduh. Bisurbit dawa muskil la nabidum nabatum lantum bidun ma'bud lantum bidun ma'bud. Jadi jemaah lakum dah bisurbit dawa muskil saya gul la nabidum sholatnya nggak benar karena itu tadi obat doh, berantas obat doh. Jangan dijual lagi, jangan ditaguk lagi, jangan diizini lagi. Kalau pina tuan guru terminum, tuan guru kada tahun kayak apa bentuk obat tuh, datang kena bubuhan nang pina hendak menyusup, menyuruh tuan guru, dan sakit kepala ka guru, yes, nah ini obat guru insyaallah mujarab. Pokoknya bila pian minum ini ampih langsung sakit kepala. Makasih nangat mau khutbah. Sidin ngerti tahu obatnya obat doh. Untan lai. Nah naik mimbar kita hanyunyong sudah sidin. Ngerti tahu bentuk obatnya tuh kayak apa. Untan lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjanak sidin mulai kabur sudah. Jamu dah. Kan bebanget di sidin. Kepalaku nih sakit. Alhamdulillah suara pina-pilat. Kepupurunan tuan guru disuruhnya minum obat dah. Supaya lakas sembuh. Ini hati-hati. Daging babi, sesengot babi, telinga babi, semua khinzir haram, kelbun haram. Pokoknya apa aja jenis-jenis babi, tahu bebinian lah. Ngerti ya.
Allah Allah. Iya, anjing haram, dimakan haram, diminum haram. Anjing panggang, sate, guling, anjing guling ngarannya haram. Anjing nggak boleh dimakan, babi nggak boleh dimakan, tikus nggak boleh dimakan, buaya nggak boleh dimakan, nggak boleh, haram. Itu yang jelas tuh. Yang jelas itu jangan dimakan, jangan diminum. Yang jelas lagi punya orang jangan dimakan. Punya orang. Ini yang ketujuh mengunjun nih. Kolam orang diunjun. Tantarannya memang ke sana. Nelonnya ke situ. Apa mancing itu apa? Mancing apa? Ustaz. Nah, ya Ustaz. Nah, ya Ustaz. Lagi. Saret. بغير الإذن نعم حرام حرام حلال حلال أما في البيت بغير إذن tantarannya ke sana, nelonnya ke situ. Jadi tuan rumah nih, oh kada mengunjung di kolam tuh di situ, kada mengunjung di kolam situ mengapa? Habis saruan nyangkutnya. Jadi haram itu dimakan karena milik orang, kecuali minta izin, minta halal, selesai. Buah mangga orang diambil, durian orang diambil, orang di dapur bemasak dihitipakannya parak masak cuntannya lawan panci-pancinya. Kan terjadi kemarin waktu musim krisis, sampai panci-pancinya dicuntannya. Nah kada menukar baras, kada menukar nasi, bemasak orang, bis bemasak, selesai bemasak, hendak masak, diambilnya oleh siapa? Oleh orang, dicuri, makan haram. Biarlah mati, asal jangan temakan yang haram. Kenapa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Tiap daging yang sudah tumbuh, dewasa, membesar, bertuha, begonol, tapi makanannya haram, minumannya haram, maka orang itu pantasnya nanti dibakar, diazab di dalam neraka. Pantas dan wajar dia diazab di dalam neraka. Karena apa? Makanannya haram. Nah yang penting ini dulu kita berusaha. Jadi tanya dulu sama tuan guru, yang dijual ini halal apa haram? Yang diusahakan ini halal apa haram? Kalau haram jangan, kalau halal silahkan. Atau engkau sangka bahwa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ya daripada alamat yang nyata berserta dengan harta itu. Nah kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tanda-tanda itu menunjukkan dengan pasti bahwa barang itu haram. Nah, udah jangan. Ya oleh karena itu hati-hatilah. Banyak yang halal, banyak yang haram. Tapi dengan cara kita belajar ilmu agama, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Makan ikan apa ya? Nila ya, nila. Digoreng, tapi sebelumnya orang itu menggoreng anjing. Dengan minyak yang dia pakai itu dia goreng nila, kan jadi haram kita makan nilanya. Ini hati-hati. Walaupun nilanya itu halal, tapi minyaknya itu bikin haram. Apabila sudah makanan haram ya akhirnya ini hafalan hang.
wujud kidal apa juga heng karena makanannya haram. Orang-orang dulu kalau mau jadi saleh hanya dua, sohbatus salihin wa aklul halal. Temani orang saleh, makanannya halal, insya Allah jadi orang saleh. Kita contoh, sampian kalau mau mahir memasak-masak, temani yang lihai memasak. Beliau kerja, beliau memasak, kita lihat. Walaupun kita nggak tanya, tapi kita lihat, kita pandang, kita jadi bisa. Kita jadi paham, jadi mahir. Nah, mahirnya ini, bisanya ini didorong oleh harta yang halal. Kalau masuknya harta yang haram, biar dekat sama orang saleh, nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa nurut sama orang saleh. Tapi kalau makanannya halal, insya Allah ada berkah. Ada berkah, insya Allah. Sohbatus salihin wa aklul halal bihima yahsulus salah. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada pengusaha-pengusaha. Jangan sampai pengusaha hanya mencari kaya. Kalau mencari kaya aja bisa celaka. Yang penting cari halal. Biar sehari itu ujungannya 1 triliun nggak masalah. Yang penting halal. Daripada ujungannya misalnya 1 juta 1 hari, tapi haram, mana yang dipilih? 1 juta 1 hari haram, 1 triliun 1 hari halal, mana yang dipilih? Ya jelas 1 triliun. Bungol pilih 1 juta. Pastilah pilih yang halal. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu yaitu amat banyak. Itu kadang kayak minum, makan, ya semua halal. Siapa bilang haram minum air putih, tapi asal milik kita, jangan milik orang. Ikan yang kita makan, Allah. Nah jadi kembali kita mengingat-ingat tujuan hidup kita, ridha Allah. Kalau kaya miskin, letaknya di mana ridha Allah? Di dalamnya. Kalau masalah pujian dan hinaan, letaknya ridha Allah di mana? Asal benar. Kita sholat benar, orang mau memuji atau enggak memuji, biarin. Orang memuji bukan pujian yang kita cari. Orang menghina kita kadang harus tersinggung karena bukan hinaan yang kita takuti. Yang kita cari ridhonya Allah dan kita sudah benar melakukan salat. Yang penting benar, insya Allah dapat ridhonya Allah. Jadi orang memuji, ya udah biar, karena kita juga nggak ingin pujian. Dihina orang nggak perlu tersinggung karena kita nggak juga takut sama hinaan. Kenapa? Karena sudah. Sekarang kita mencoba mencari ridha Allah, dan ridha Allah itu letaknya di kebenaran. Dulunya mungkin kita cari pujian. Kalau orang sudah banyak, waduh, ya nampilkanlah kelebihan-kelebihan, merasa lebih, merasa hebat, karena memang yang dicari pujian. Takut sama hinaan. Sekarang yang dicari ridhanya Allah. Yang yutlabur ridha li talabir ridha la li talabil madah wala li harbi harbin minad dhanna la li talabil ghina wala harbin minal faqr walakin li talabir ridha subhanahu wa ta'ala. Fil mal ridha Allah mawjudun fil halal, fil ibadah, wa fi sairil af'al wal aqwal wal ahwal. Ridha Allah mawjudun fil haqq. Selama kebenaran Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua benar-benar ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi.
Ini aja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada gunanya. Kemudian diumumkan insya Allah Sabtu akan datang itu acara Hall Habib Basirih, Habib Hamid Bahashim. Acara insya Allah kemungkinan habis duhur di Kubah Basirih. Jadi semua laki-laki perempuan diundang untuk bisa hadir. Acara Hall Habib Basirih di Basirih, di Kubah Basirih, hari Sabtu tanggal 27 Februari lah, 27 Februari ini. Itu Sabtu. Tampun minta ridha. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.